Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dika Art Gallery. Oke, jadi di kesempatan kali ini atau di video tutorial kali ini saya akan membahas tutorial atau step by step cara menggambar mata di pirografi. Oke, sebelum kita ke videonya, kenapa sih saya bikin tutorial menggambar mata ini? Itu berdasarkan pengalaman saya ya, banyak dari teman-teman pirografi semua itu tanya ke saya bagaimana sih cara bikin proporsi ataupun menggambar mata agar hasilnya sesuai dengan foto referensinya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi kalian yang baru bergabung, dan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini atau mensubscribe channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial ataupun langkah-langkah dalam menggambar mata. Baik, saya akan menjelaskan sedikit di sini tentang bagian-bagian dari mata tersebut. Kenapa saya akan menjelaskan ini? Karena dengan kalian memahami bagian-bagian tersebut, itu akan lebih memudahkan kalian dalam menggambar mata tersebut. Oke, jadi untuk bagian yang pertama di sini ada yang namanya pupil mata. Untuk titik tengah hitam ini biasa disebut pupil mata, sedangkan untuk lingkaran hitam di keseluruhan ini namanya iris mata. Kemudian untuk bagian depan sini, ujung sini disebut sebagai kelenjar air mata. Terus untuk bagian yang putih ini biasa disebut dengan sklera. Kemudian untuk di bagian atas mata di sini ada yang namanya kelopak mata. Dan yang perlu kalian ketahui di sini adalah tentang nanti ada lipatan kelopak mata di sini. Kemudian untuk di atasnya sendiri di sini ada alis. Terus bagian bawah di sini ada yang namanya kelopak mata bawah atau biasa disebut dengan kantung mata. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya bulu mata. Bulu mata atas dan bulu mata bawah. Oke, untuk tahap yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu. Untuk sketsanya sendiri kalian bisa jiplak dengan kertas karbon ataupun kalian bisa menggambar langsung pakai pensil. Untuk di sini saya langsung sketsa pakai pensil ya, karena untuk menghemat waktu juga. Jika kalian sudah dapatkan sketsa dari mata tersebut, untuk tahap selanjutnya kalian yaitu bikin outline dari mata tersebut atau bikin garis luar ataupun garis tegas agar nantinya lebih mudah kalian dalam menggradasi ataupun mengarsir mata tersebut. Untuk bikin outline saya biasa pakai suhu atau tingkat panas di angka 12, kalian bisa lihat di gambar ya, saya pakai suhu di angka 12. Kemudian kita bikin terlebih dahulu untuk outline sebelah atas mata ini. Kalian bikin perlahan untuk outline atas mata, kemudian outline yang bawah. Saya sarankan untuk outline yang bawah kalian jangan terlalu tebal ya, cukup tipis saja, dari kanan ke kiri cukup sampai sini, kemudian dari kiri ke kanan cukup sampai sini. Jangan kalian teruskan dari ujung ke ujung, nanti jadi kelihatan garis tegas yang nanti akan mempengaruhi tingkat 3 dimensi dari mata tersebut. Oke, setelah kalian membuat outline dari mata, kemudian kalian buat outline di bagian iris mata dan di bagian pupil mata. Setelah sudah, kalian bikin outline lagi di bagian lipatan kelopak mata. Jika semua outline sudah dibuat, selanjutnya kita ke tahap arsir ataupun shading. Untuk tahap shading yang pertama, kalian yang harus dilakukan adalah di bagian pupil mata terlebih dahulu. Di sini di blok hitam sesuai dengan lebar pupil mata tersebut. Jika sudah, kita pindah ke bagian iris mata. Untuk iris mata sendiri di sini banyak jenisnya ya, ada yang seperti ini, ada yang hitam pekat, karena mata orang itu berbeda-beda. Saya rasa ini sepertinya mata dari orang luar negeri ya, karena irisnya tidak pekat seperti mata orang Indonesia. Oke, setelah kalian setting di bagian iris mata ini, yang perlu kalian ingat di sini ada bagian yang sangat penting dalam lingkup iris mata ini, yaitu efek cahaya ataupun kilapan cahaya di mata ini. Jangan sampai kalian menghilangkan efek cahaya ini, karena nantinya akan mempengaruhi hasil dari gambar kalian atau mempengaruhi dari tingkat kemiripan gambar kalian. Fungsi dari kilapan mata ataupun cahaya ini adalah untuk membuat gambar tersebut lebih ke 3 dimensi. Istilahnya bisa membuat nyata gambar tersebut atau membuat gambar tersebut jadi hidup. Oke, jadi kalian beri space di sini untuk membuat kilapan cahaya. Untuk kilapan saya biasanya tidak pernah memberi shading, atau kilapan cahaya ini biasanya saya tidak memberi shading ya. Saya cukup memberi arsiran tegas di sini sebagai bayangan dari bulu mata ini. Setelah di bagian iris ini kalian sudah arsir semua atau sudah shading semua, kita pindah ke bagian kelenjar air matanya dulu. Kalian bisa dipahami di sini untuk kelenjar air matanya. Untuk kelenjar air matanya di sini bisa dilihat ya, ini lebih gelap daripada bagian sklera mata atau bagian yang putih mata. Di sini ada garis-garis tipis, namun tidak tegas, itu jangan kalian hilangkan. Tetap pada prinsip apa yang kita lihat itu yang kita pindahkan. Jadi
kalian bikin garis-garis tipis dan shading lebih gelap di area kelenjar air mata ini. Oke, setelah di bagian kelenjar air mata ini sudah, kita pindah ke bagian setelah untuk bagian kelenjar air mata ini kalian sudah dibuat, selanjutnya kita ke bagian shading pada area sklera mata. Bisa dilihat di sini untuk area sklera matanya sendiri, di sini ada bagian yang lebih gelap daripada bagian yang di sini. Ini jangan sampai kalian hilangkan saat kalian shading. Mulai dari tepinya, dari gelap ke yang lebih terang di sini. Untuk shading sendiri untuk area yang tipis ini, saya biasa pakai suhu atau tingkat panas di angka jam 9. Karena tidak akan terlalu tebal ya, cukup untuk memberi efek bayangan ataupun efek kesan 3 dimensi pada area sklera mata. Untuk selanjutnya sama untuk bagian sklera mata yang sebelah sini tetap ada gradasi lebih gelap daripada yang di area sini. Kalian setting secara perlahan ya, diikuti. Di sini kalian harus peka terhadap gradasi atau tingkat gelap terang suatu warna. Setelah bagian sklera mata ini sudah kalian setting, kita pindah ke bagian bulu mata terlebih dahulu. Untuk pembuatan bulu mata sebenarnya sama seperti kita arsir rambut ya, kalian cukup mengikuti alurnya, ikuti alur dari bulu mata tersebut. Intinya jangan terburu-buru dalam pembuatan bulu mata ini, karena dalam arsiran ini itu garisnya tidak selalu tebal, karena dari sini tebal ke ujungnya itu agak menipis. Jadi untuk tipsnya kalian jangan menekan konsisten ataupun menekan stabil, tapi menekan di sini terus ke ujung agak diangkat penanya supaya nanti hasilnya lebih runcing. Kalian jangan terburu-buru untuk bikin bulu mata, bikin helai demi helai sesuai dengan foto referensi yang kalian buat agar nanti hasilnya lebih akurat ya. Setelah bulu mata atas selesai, kita pindah ke bulu mata bawah. Sebenarnya di sini nggak jauh beda dengan pembuatan bulu mata yang di bagian atas, cuma untuk bulu mata yang di bagian bawah ini lebih pendek dan cenderung lebih tipis arsirannya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati, jangan terlalu tebal untuk menggoreskan atau mengarsir bulu mata bagian bawah. Setelah semua bulu mata sudah diarsir, kita pindah ke bagian lipatan dari kelopak mata ini. Ini adalah hal yang menurut saya juga sangat penting dalam pembuatan mata, karena nantinya dengan adanya lipatan kelopak mata ini akan lebih membuat mata itu terlihat lebih hidup ataupun efek 3 dimensinya itu lebih kelihatan. Jadi kalian buat outline tegas di sini untuk bulu mata, untuk lipatan kelopak mata ini. Untuk keseluruhan area mata ini saya akan sertakan video di tahap selanjutnya. Kenapa? Untuk bagian outline ataupun arsir dari iris mata sendiri ini saya tidak direkam. Sebenarnya saya sudah merekam, cuman entah kenapa memori di ponsel saya itu tiba-tiba hasilnya pun hilang, atau kenapa masih dalam proses perbaikan. Jadi saya di sini cukup memberi arahan ataupun menjelaskan sedikit tentang arsiran di langkah-langkah awal untuk membuat mata ya. Oke, saya harap ini bisa dipahami. Kita lanjut ke videonya. Untuk proses gradasi ini kalian blok terlebih dahulu untuk bagian kelopak mata bagian atas ya, agar nanti memudahkan kalian dalam pembentukan gradasi. Untuk gerakan mata penanya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu tetap memutar agar hasilnya rata dan halus. Oke, setelah kalian blok semua bagian untuk area kelopak mata atas, selanjutnya kita ke proses shading atau gradasi di bagian lipatan kelopak mata ini. Jadi kalian pahami ya gelap terangnya ini. Kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita lanjut ke bagian atas dari lipatan kelopak mata, yaitu di bagian antara alis dan lipatan kelopak mata. Kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu.
Oke, jadi kurang lebih untuk hasil shadingnya seperti ini ya, kalian ikuti saja dari foto referensinya. Untuk selanjutnya kita lanjut shading di bagian bawah atau di bagian kantung mata. Kalian bisa lihat di gambar ini, di sini ada bagian kantung mata yang terlihat lebih gelap untuk bagian depan dan bagian belakang. Kalian bisa pahami untuk gradasi ini. Oke, langsung kita lanjut ke proses shadingnya. Oke, sudah untuk bagian kelopak mata bawah kita sudah di shading, hasilnya seperti ini. Sekali lagi saya tekankan kepada kalian, atau saya sarankan kepada kalian bahwa kalian harus benar-benar memahami tingkat gelap terang pada suatu gambar tersebut. Untuk tahap yang terakhir kita masuk ke bagian alis. Untuk cara arsir sendiri bagian alis ini sama seperti arsir pada rambut, yaitu kita menyesuaikan dari arah alis tersebut, dari arah rambut tersebut kita sesuaikan. Tapi sebelum kita arsir ke alis tersebut, kita blok terlebih dahulu bagian yang hitam ini dengan suhu yang rendah, kita blok rata. Kemudian nanti setelah selesai di blok baru kita membuat tekstur helaian rambut ini. Kalian ikuti arah sesuai dari arah alis ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Untuk pembuatan alis saya memakai di suhu jam 12. Oke, cukup untuk bloknya, kalian bisa pahami ya. Cukup seperti ini saja agar bagian ini terlihat lebih gelap. Kemudian kita lanjut ke proses arsir bagian alisnya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih hasilnya. Kuncinya dalam membuat mata tersebut, kalian harus benar-benar peka terhadap setiap bagian, jangan dilewatkan. Intinya jangan terburu-buru.
karena di bagian mata ini sendiri sangat fatal ya. Kalau kalian salah sedikit saja itu bisa mempengaruhi hasil ataupun tingkat kemiripan dari gambar tersebut. Jadi diusahakan tetap tenang dan jangan terburu-buru. Mungkin demikian untuk tutorial kali ini, semoga bisa dipahami buat kalian semua, bisa dipahami buat acuan kalian dalam membuat atau menggambar mata. Lebihnya seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Di sini saya nggak maksud menggurui. Di sini kita sama-sama belajar untuk membuat sebuah proses ya. Di sini saya juga masih butuh banyak banget belajar ataupun ilmu untuk khususnya dalam bidang pirografi ini. Oke, bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu ataupun ada hal yang ingin perlu kalian tanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Kritik dan saran dari kalian sangat membantu saya untuk membangun channel ini untuk lebih baik ke depannya. Oke, jadi cukup sekian tutorial dari saya. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya di bidang pirografi. Oke, salam pena panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.